Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, kembali lagi bersama channel reviewer amatir. Oke lur, pada kesempatan kali ini saya akan mereview ya. Ini alat air nailer gun, jadi alat baku tembak ya kalau bahasa Indonesianya. Ini merek NRT Pro. Kalau dari sininya sih tulisannya Korea Teknologi, tapi jangan terkecoh ya lur. Ini kan hanya Korea Teknologi, jadi teknologi Korea, bukan made in Korea. Nah, gitu lur. Korea ketemu opa ya lur. Di sini nggak ada keterangannya, diimpor dari mana gitu, nggak ada ya. Itu untuk harganya sendiri sekitar 190-an, 200 masih kembalilah. Nah, kenapa saya pilih NRT? Karena beberapa alat saya pakai NRT juga masih lumayan awet ya. Saya punya 3 alat, oh 2 jigsaw sama satunya itu cordless. Nah, masih awet sampai sekarang, masih bisa dipakai dengan baik. Kalau untuk rumahan sih masih aman ya, tergolong cukup awet, kecuali mungkin kalau untuk kelasnya industri mungkin ini kurang ya. Secara harga juga kan ini cukup terjangkau. Nah, kenapa saya pilih ini juga karena kemarin saya beli kunci L dan kunci shock itu satu seller ya, jadi dapat potongannya cukup besar, makanya saya pilih inilah, nggak masalah. Nah, dalam paket pembelian itu kita mendapatkan unitnya tentunya ya, terus buku petunjuk seperti ini ya, banyak lah ini. Nah, ini cara pemakaiannya juga ada, instruksinya juga ada, cuma saya males baca aja. Intinya yang paling penting itu aturan keselamatan. Ini jangan sampai digunakan anak-anak atau jauhkan dari jangkauan anak-anak, karena ini sangat berbahaya lur. Jadi sekali dipencet tuasnya bisa langsung menembakkan pakunya ya lur ya. Nah, makanya ini ada semacam kuncian juga untuk mengamankan lur. Di saat sudah selesai pakainya, nah ini dikunci lur ya, supaya lebih aman. Jadi ini yang ke arah kompresor ya, angin ya. Jadi cara pasangnya gini ya lur, ini dibuka, cukup simpel sih. Kita masukkan pakunya ya. Ini seri yang F30 ya lur ya, jangan salah beli. F30 ada yang F25 juga. Kalau F25 itu lebih pendek, ini yang panjang ya lur, F30. Nah, caranya kita masukkan seperti ini. Tadi dibuka dulu. Nah, seperti ini. Saya ulangi ya. Masukkan ke sini. Tinggal tekan aja. Ini kan ada pernya ya, ini per penahan yang hitam ini. Ini untuk menahan. Seperti strapless pada umumnya. Sampai bunyi klek ya. Ini lalu dibuka ini lur. Seperti ini lur. Ya, ini perlu diwaspadai ya dari anak-anak. Ya, langsung kita cobakan saja lur alat ini lur. Ya, langsung kita masukkan nepel anginnya dari kompresor. Ini saya cobakan di kayu yang tebalnya 2 cm ya. Untuk ukuran panjang pakunya sendiri 3 cm lur. Ini sesuai dengan namanya F30, kemungkinan 30 nya itu 30 mili ya. Ini keluar ya, cuma sedikit tapi kelebihannya. Jadi kalau F25 ya mungkin 2,5 cm atau 25 mili ya. Nah, kita langsung cobakan saja. Nah, ini bisa tertempel juga, cuma saya ulangi ya, saya tambahkan supaya lebih kuat. Nah, bagusnya sih ini untuk yang tebalnya di bawah 2 cm ya, 1,5-an lah, itu idealnya. Jadi pakunya itu menancap ke kayu
yang kedua itu lebih dalam, jadi lebih kuat. Dan alat ini diperuntukkan untuk bikin rak-rakan yang kecil-kecil aja ya, seperti rak buku, rak sepatu, bukan untuk kayu-kayu yang keras seperti kayu jati. Terus untuk bikin lemari, nah ini kurang tepat karena kurang kuat, tapi disarankan untuk yang kecil-kecil aja, untuk triplek segala macam, karena kan triplek kalau dipakai skrup nggak bisa ya. Terus kayu-kayu yang tipis kan pakai skrup juga nggak bisa, kadang malah pecah itu loh, karena skill memaku saya belum lihai, jadi paling pakainya skrup. Tapi kalau yang kecil yang tipis itu nggak kuat ya. Ya bagusnya pakai alat ini lur. Setelah kita coba hasilnya pun cukup kuat ya, nempel ke sini. Nah ini udah cukup banyak ini saya paku. Nah bagusnya untuk papan seperti ini ketebalannya kurang lebih 1,5 cm ya. Nih lebihnya masih banyak, jadi lebih kuat menempel ke kayu yang kedua ya. Nah ini kita ambil yang agak besar. Nah ini pegangnya harus kuat supaya hasilnya maksimal, nggak mental. Tadi saya pegangnya kurang kuat. Nah seperti ini, kalau pegangnya kuat seperti ini menempelnya bagus lur, masuk secara sempurna. Dan pakai alat ini pun harus hati-hati, harus pakai kacamata biar lebih aman. Saya praktekkan juga bisa sejauh mana pakunya mental kalau nggak kena kayu lur. Nih lur, ini saya coba ke kardus ya, ini jarak 1 meter tuh bisa kena juga. Ini kalau kena kulit kan bahaya ya lur, apalagi kena mata, makanya disarankan pakai kacamata juga. Nah, atau enggak dikunci setelah selesai pakai. Nah lur, nah bisa kita lihat lur, ini nancep ya. Kembali ke tempat ini ya lur ya, ini sudah kita coba tadi merek NRT Pro. Kalau untuk build quality-nya sendiri ini ya menurut saya cukup kokoh ya. Ininya besi, seperti yang lainnya juga besi ya, saya rasa cukup solid, karena NRT juga sudah cukup lama berkecimpung di power tools. Meskipun ini produk Cina ya sepertinya ya, cuman di alatnya sendiri sih cukup bagus ya, cukup proper lah, dengan harga yang murah tapi kualitasnya cukup baik, cukup bisa diandalkan lor. Nah setelah saya coba tadi ini, kalau nggak ngunci ya, kepencet sedikit aja tes langsung keluar lor. Makanya itu perlu diwaspadai, supaya lebih berhati-hati saat menggunakan alat ini. Gunakanlah kacamata supaya lebih aman, dan pegang kayunya lebih kuat, karena kalau tidak bisa mental ya seperti tadi ya. Nah ini diperuntukkan untuk kayu-kayu yang tipis ya, bukan untuk yang terlalu tebal. Tadi saya coba untuk kayu yang agak tebal, dia masih bisa maku, tapi mungkin kurang kuat ya. Bagusnya sih untuk papan, nah itu lebih cocok karena sisanya itu sedikit ya, sisa pakunya itu lebih banyak. Kalau yang tebal kan sisa pakunya sedikit, jadi otomatis sisa paku ininya lor, yang menancap di kayu pertama itu sisanya banyak, jadi otomatis kan dia menancap ke kayu yang kedua itu lebih banyak, jadi lebih kuat lah. Kalau yang tebal otomatis kan sisanya sedikit, jadi tancepannya ke kayu yang kedua itu juga sedikit juga, jadi kurang kuat gitu. Diusahakan untuk kayunya yang tipis lor. Nah ini juga saat digunakan cukup proper ya. Tadi saya gunakan jarak 1 meter ke kardus, ini masih bisa lompat itu lor, kemungkinan masih bisa sampai 2 meter ya. Makanya ini harus hati-hati, kalau kena kulit, kena anggota badan lumayan lor, apalagi sampai kena mata. Makanya menggunakannya pun harus benar-benar ekstra hati-hati, apalagi misal anak kecil nggak tahu menau, main pencet langsung lompat, bahaya lor. Makanya saya tadi sempat cobakan jarak 1 meter ya, supaya ada gambaran lah bahwasanya ini memang bisa mental cukup jauh lor.
ya, jadi tambahan aja. Kalau ini minyak untuk di sini ya, di pistonnya ya, beberapa kali pemakaian kita olesi minyak supaya lebih awet. Ini minyaknya ada yang keluar seperti ini lur, ini minyaknya keluar. Ini ada semacam kayak piston ya, yang di dalamnya pendorong lah gitu ya, kita kasih minyak supaya awet ya. Sering dibongkar juga ini untuk perawatannya lur. Ya, saya rasa cukup ya, untuk harganya pun sudah saya jelaskan, sekitar 190 ribuan di online. Kalau pakunya sendiri ini harganya 25.000 yang F30 lor, tapi isinya juga cukup banyak ini ya, bisa beberapa kali penggunaan. Ini ada tulisannya 5.000 pieces ya, 5.000 paku ya, jadi cukup awet kalau untuk rumahan sih lor. Barangkali kalian ingin berkarya bikin sesuatu, pakai ini cocok lor. Jadi untuk triplek, untuk papan itu lebih cocok. Sebelumnya saya pakai bor ya, saya pakai screw drive, tapi kadang sering pecah. Untuk bagian yang kecil-kecil agak susah, jadi yang paling tepat pakai ini, air nail gun lor. Oke lor, sekian video saya, video review ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share supaya channel ini makin berkembang, dan tentunya akan ada review-review benda yang menarik dan tips-tips dari reviewer amatir lor. Oke lor, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.